Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'miru rajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفائدة إلى صاحب الكتاب يا أحمد بن عبد الله ثم إلى صاحب بشرها يا صالح بن عمر لا رسم إلى حضرة الوالد الأحمد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke 27. Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaanmu tidak akan tertahan selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun permintaanmu tidak akan mudah apabila engkau bergantung pada dirimu sendiri. Ini makna terjemahnya. Hikmah yang ke 27 dari Hikamul Athaiyah. Maksudnya tidak akan pernah gagal
atau akan diberikan oleh Allah kemudahan segala yang menjadi keinginan kita, baik itu keinginan urusan dunia maupun keinginan urusan akhirat. Apabila kita menggantungkan semua keinginan itu pada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente mau punya hajat, urusan dunia, punya kerjaan, kawin, urusan partai, urusan mau jadi pejabat, urusan apa sajalah. Ente ada punya hajat untuk urusan akhirat, pengen dapat ilmu, pengen dapat husnul khatimah, pengen dapat nikmatan akhirat, hajat-hajat kamu yang banyak, maka itu akan Allah kasih mudah apabila semua itu hanya digantungkan kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dijadikan semua itu tidak berhasil atau menjadi sulit untuk berhasil apa yang kamu inginkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, bila disandarkan pada kemampuan dan kemintaran diri kita sendiri. Saya bisa nih, kalau pengen beli mobil mah gampang. Kenapa? Punya cara begini. Apapun cara yang kamu pikirkan akan jadi sulit apabila itu kamu anggap akan bisa berhasil dengan kemampuan diri kamu sendiri. Urusan akhirat, cari ilmu, atau urusan yang lainnya dalam urusan akhirat, pengen dapat magom, pengen dapat kedudukan. Kalau kamu pakai dengan cara yang ada dalam pikiran kamu sendiri, maka itu akan sulit untuk diraih. Artinya Allah menjadikan kesulitan untuk terjadinya hal itu, gitu loh. Sebaliknya, kalau semua itu digantungkan kepada Allah murni, tanpa saya punya kemampuan, tanpa saya punya kekuatan, maka justru Allah akan berikan kemudahan untuk semua urusan kamu. Karena memang tujuannya itu kamu disuruh mengakui tentang kekuasaannya Allah, bukan kita disuruh mengakui kemampuan diri kita, bukan. Kadang karena ilmu kamu yang banyak, kamu belajar sini belajar, hingga seakan-akan ilmu saya udah cukup untuk bisa mewujudkan keinginan saya. Nggak bisa. Jadi kekuatan kita, tabiat kita itu tidak bisa menghasilkan apapun kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan ditolak doa setiap hamba bila dimulai dengan basmalah. Kalau doa itu kamu mulai dengan kalimat bismillah, maka doa itu gak akan tertolak. Maksudnya doa dengan keadaan mengetahui adanya pertolongan Allah pada setiap perbuatan kita, hingga bisa berdoa juga atas pertolongan Allah. Bismillah itu maknanya apa? Kalau diterjemahkan ya dengan nama Allah. Itu anak kecil juga ngerti. Tapi yang dimaksud dengan bismillah di sini bukan maknanya bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bismillah maknanya atas kudrat dan iradatku segala sesuatu ini bisa muncul, dan atas kudrat dan iradatku
semua yang akan terjadi akan muncul. Ketika kamu doa dengan bismillah, maka Allah kasih mudah. Gitu loh. Makanya doa dengan mengandalkan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu doanya nggak pakai bismillah, artinya doa pakainya bismi nafsak, dengan atas nama kekuatan diri kamu sendiri, Allah akan kasih sulit semua yang akan kamu kerjakan. Yang mestinya gampang jadi sulit, jadi nggak berhasil, jadi gagal. Justru kegagalan itu kamu untung. Apa? Allah mengingatkan kamu pada kelemahan kamu. Kalau Allah nggak ingatkan kamu, kamu dikasih berhasil, tambah lupa, tambah jauh kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung dikasih gagal. Dengan gagal itu diingatkan, oh berarti saya nggak punya kemampuan, ada yang lain yang punya kemampuan yang bisa menghasilkan ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu usaha ini berhasil, usaha ini berhasil, ini berhasil, apa jadinya? Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu nggak pernah gagal, ngapain aja, nggak pernah sakit. Gimana nggak ngaku Tuhan dia? Gagal nggak pernah, sakit nggak pernah. Apapun yang dia mau berhasil. Hingga saya Tuhan. Apa nggak bahaya ini? Nah, untung kita dikasih kegagalan. Dengan gagal itu kita, oh berarti saya nggak punya kemampuan untuk berhasil. Ada yang punya kemampuan menolong ini semua. Ya, jadi berdoa dengan mengetahui adanya pertolongan Allah pada setiap perbuatannya, hingga dia bisa berdoa itu pun bismillah. Jangankan yang dikerjakan, untuk bisa berdoa harus bismillah atas pertolongannya Allah, gitu loh. Ini kalau yang nggak paham akidah, dikira bismillah itu kata-kata untuk mulai, gitu loh. Doa pakai bismillah, kalau ngerjain pakai bismillah, mana disuruh mengucapkan bismillah. Enggak begitu maksudnya. Maknanya disuruh meyakini yang terjadi atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dan sedikitlah kebaikannya. Ini baru perkara yang disunahkan kita memulai dengan sebuah kalimat bismillah. Nanti kalimat ini juga bertentangan. Ada hadis lain bunyinya, setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka putus kebaikannya. Jadi pakainya apa? Bismillah apa alhamdulillah? Kayak ta'arud ini, berlawanan. Satu hadis merintahin pakai bismillah, hadis yang lain nyuruh pakai alhamdulillah. Itu nanti ada pembahasan dalam kajian kitab-kitab kita, dalam kitab tauhid, kitab mantek. Ketika ada pembukaan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka kalimat bismillah dan alhamdulillah dua-duanya adalah pembukaan. Satu namanya pembukaan hakiki, satu namanya pembukaan idhofi. Maka setiap pekerjaan dimulai pakai bismillah. Kalau nggak pakai bismillah maka akan ajdam. Ajdam itu judam, kayak orang penyakitnya baros, penyakit apa? Lepra. Lepra itu penyakit yang kulitnya menghitam, merah, menghitam, kering terus copot. Pekerjaan itu nggak punya kebaikan, copot, hilang gitu loh. Nggak ada kebaikannya. Atau qalilul barokah, sedikit keberkahannya. Jadi lafadznya diucapkan, maknanya
takdirkan bahwa ini pekerjaan akan terjadi apabila dengan pertolongan, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam ketika menaiki kapal, maka beliau meludahinya dengan bismillahi majraha. Dia memulainya kapal itu ketika dia akan mulai berlayar, mulai ditarik jangkarnya, maka beliau memulainya dengan bismillahi majraha wa mursaha. Artinya dia menyebutkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala akan jalannya ini semua dan akan suksesnya ini semua, akan sampainya ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, bila engkau berwudu maka bacalah bismillah, maka malaikat penjagamu akan menulis segala kebaikanmu sampai engkau selesai berwudu. Dan ketika berkumpul dengan istrimu, maka mulailah dengan bismillah, maka malaikat penjagamu akan mencatat kebaikan itu sampai engkau selesai mandi janabah. Apabila engkau punya anak, maka akan dicatat kebaikan untukmu dari setiap nafasnya anakmu kebaikan. Ini mulainya dengan bismillah. Ketika kamu selesai hasil anaknya lahir jadi anak soleh, maka tiap nafasnya anak itu dihitung pahala kebaikan untuk kamu. Bahkan sampai setiap nafas keturunan anak itu sampai kiamat, kata Nabi. Enggak luar biasa ini. Dan apabila engkau menaiki tunggangan, maka bacalah bismillah, maka akan ditulis kebaikan setiap langkah tungganganmu. Bila engkau menaiki kendaraan, mulailah dengan basmalah, maka akan ditulis kebaikan setiap sampai engkau turun dari kendaraanmu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan angan-angannya sendiri. Tapi kalau kamu memulai pekerjaan dengan hitungan kamu sendiri, ente kalau saya kasih duit 50.000, saya suruh berangkat ke Surabaya, kira-kira jalan nggak? Kenapa? Nggak cukup. Di hitungan kamu nggak cukup. Beb, 50.000 itu baru buat jajannya aja nggak cukup, Beb, apalagi buat kendaraannya, buat gimana 50.000, Beb. Lah kalau nggak saya kasih ongkos sama sekali, apalagi, Beb. Itu dihitungan. Lah kira-kira cukupnya berapa? Ya 1 juta lah, Beb, cukup, Beb. 1 juta itu di pikiran kamu cukup. Nanti buat ini cukup nih. Itu yang dihitungan kamu. Sementara yang terjadi, yang mungkin terjadi di luar hitungan kamu kan banyak. Sampai jalan dicopet, sampai jalan ketemu janda cantik, kamu mampir, sampai jalan kamu ke rumah kawan kamu, sampai ini di luar target kamu banyak nih. Kalau hitungan kamu, oh cukup, Beb. Maka ketika kamu mengandalkan kepada diri kamu, maka banyak kesulitan yang akan terjadi dalam perjalanan tersebut. Tapi ketika kamu kok modal 50.000 tapi mengandalkan Allah, tapi jangan dicoba. Ini makom-makom khawarik harusnya. Jangan makom. Ini kalau dewa bisa.
Yang penting bawa dagangan selemari berangkat ya. Beres itu mah. Hah? Repot gelar sebentar nongkrong jalan lagi gelar. Jadi ketika kita mengandalkan Allah nanti akan ada jalan keluar. Akan dikasih kemudahan, dikasih kegampangan, dikasih kelancaran. Tapi kalau mengandalkannya selain Allah, pasti akan Allah jadikan sulit. Kesulitan itu justru menyadarkan kita bahwa kita ini adalah sesuatu yang lemah. Untung dipersulit sama Allah. Kalau nggak dipersulit bagaimana? Kamu anggap apa yang kamu pikirkan itu berhasil, mudah, hingga kamu tambah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hikmah hari ini kita bicara tentang bahwa permintaanmu tidak akan pernah tertahan. Kamu pengen ngapain saja, sandarkan itu semua dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi ajarkan, mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita menyadari bahwa ini terjadi atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terjadi dengan kekuatan kita atau kemampuan kita. Tapi apabila kamu tidak menyandarkan itu kepada Allah, tapi bergantung kepada diri kamu sendiri, maka Allah akan persulit semua yang kamu lakukan. Ini hikmah penting nih, karena ini akan berkaitan sama semua aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita mengandalkan diri kita, kamu akan mendapati kesulitan. Maka untuk keluar dari kesulitan tersebut, kita mulai semua perbuatannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah semua aktivitas kita, kegiatan kita, hingga sampai pada tujuannya. Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi jalannya untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub wasdolana aurati wa amin raati wa ghfir walidina bi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'ina rabbi wal manna la bi'tisami minna bil mustafa rasulin Salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillah bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.